Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Alkifari dari kelas 2 TRPL. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu sistem operasi MS-DOS dan bagaimana cara menginstal serta menggunakannya. Pertama-tama, sebelum masuk ke sistem operasi DOS, kita harus mengetahui apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pemakai komputer atau user atau juga brainware dengan perangkat keras atau hardware. Lalu, apa itu DOS? DOS menempati posisi sebagai operasi sistem yang menggunakan CUI atau Character User Interface. Dalam hal ini, DOS yang saat ini telah tergantikan atau diperbarui dengan adanya Microsoft Windows dan sebagainya yang berbasiskan GUI atau Graphical User Interface. Terdapat beberapa fungsi dari sistem operasi DOS atau DOS adalah 1. Mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. 2. Mengatur memori. 3. Mengatur proses input dan output data. 4. Memanajemen file. 5. Memanajemen directory. Untuk aplikasi atau software yang saya gunakan di sini, saya menggunakan VMware Pro versi 15. Oke, pertama-tama kita buka dulu softwarenya. Setelah terbuka software VMware-nya, akan muncul tampilan seperti ini. Klik Create a new virtual machine, lalu pilih Custom, klik Next. Ini pilih Workstation 15, klik Next. Lalu karena saya sebelumnya sudah mendownload file ISO DOS-nya, maka saya menggunakan installer this image file atau ISO. Lalu klik browser dan cari tempat di mana ISO DOS-nya. Klik ISO-nya lalu klik open. Lalu klik next. Pada bagian ini kita pilih other, versinya pilih MS-DOS. Lalu klik next lagi. Untuk nama virtual machine di sini saya taruh nama DOS saja. Oke, klik next. Di sini saya menggunakan prosesor satu saja mengikuti defaultnya. Next. Dan saya menggunakan RAM sebesar 512 MB. Untuk networknya saya menggunakan NAT atau Network Address Translation. IO controller type saya menggunakan bus logic. Mengikuti rekomendasi ini saja, klik next. Nah, untuk virtual disknya saya menggunakan IDE. Klik next. Lalu di sini saya buat virtual disk, yaitu create a new virtual disk. Klik next lagi. Dan saya isi sebesar 8 GB untuk hard disk virtual. Klik next lagi. Di sini klik next. Lalu klik finish. Oke. Untuk setup DOS-nya sudah berhasil dibuat, lalu kita jalankan sistem operasi DOS-nya. Klik power on this virtual machine untuk menjalankan ya. Tunggu beberapa saat.
Oke, inilah tampilan awal dari DOS. Seperti saya bilang tadi, DOS ini bersifat CUI atau Character User Interface. Dia hanya berupa tulisan-tulisan di atas background hitam. Beda dengan Windows seperti pada umumnya, yaitu bersifat Graphical User Interface atau GUI yang memiliki banyak warna. Oke, untuk cara menggunakan DOS ini menggunakan sintak-sintak atau komen. Banyak komen yang bisa kita gunakan sesuai dengan file help yang ada di dalamnya. Untuk melihat komen-komen dari DOS ini, kita bisa mengetikkan help. Misalnya, kita ingin mengcopy file, kita ketik copy, lalu slash tanda tanya. Nah, maka dia akan muncul beberapa komennya, misal copy /a/b sesuai dengan yang ada di situ. Oke, pertama kita bisa melihat versi DOS kita dengan mengetik var lalu klik enter. Versi DOS yang saya gunakan di sini adalah 6.22. Awal yang dapat kita lakukan setelah DOS terinstall adalah kita harus membuat partisi. Karena di sini hard disk virtual yang 8 GB saya buat tadi belum bisa digunakan atau tidak berfungsi, makanya kita akan buat partisi dulu. Untuk membuatnya kita mengetikkan fdisk lalu klik enter. Nah, sini terdapat beberapa pilihan, yaitu pertama create DOS partition or logical DOS drive. Itu berfungsi untuk membuat partisi DOS atau drive logical DOS. Lalu yang kedua ada set active partition, itu berfungsi untuk mengatur partisi yang akan diaktifkan. Yang ketiga ada delete partition or logical drive, yang ini berfungsi untuk menghapus partisi DOS atau logical drive yang telah kita buat. Yang terakhir ada display partition information, ini berfungsi untuk menampilkan informasi tentang partisi. Oke, kita buat dulu partisinya. Kita isi satu lalu klik enter. Di sini kita bisa membuat primary partisi DOS, extended partisi DOS atau logical DOS drive di dalam extended DOS partisi. Kita buat primary dulu. 1 lalu klik enter. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah seluruh isi hard disk ingin digunakan untuk primary DOS partisi? Karena saya ingin membagi partisi ini membagi beberapa bagian, jadi saya isi N atau tidak. Enter. Nah, untuk primarinya saya gunakan maksimum space yang tersedia saja, yaitu 2047. Lalu klik enter. Oke. Primary DOS partition create, artinya kita telah berhasil membuat partisi primary DOS-nya. Oke, ESC to continue. Nah, kita buat lagi partisinya untuk extended. 1 lagi, enter. Nah, untuk bagian ini kita pilih nomor 2. Lalu klik enter lagi. Nah, untuk extendednya saya isi maksimum juga, yaitu 5499 MB. Oke, klik enter. Extended DOS partition create. Oke, kita telah berhasil membuat partisi extendednya. Klik ESC. Nah, di sini dia akan bertanya lagi,
dari extended DOS partition yang kita buat tadi tuh masih bisa dipecah lagi untuk logical drive. Di sini saya ingin pecah lagi sampai habis, sampai mentok. Oke, saya isi maksimum 2047, enter, lalu lagi enter lagi, lalu lagi enter lagi. Nah, maka dia akan terbagi jadi menjadi 3 partisi, yaitu partisi D, E, dan F. Oke, klik ESC to continue. Nah, jadi kita tadi telah membuat 4 buah partisi, yaitu partisi primary C, yang kedua partisi extended berisi 3 buah logical, yaitu D, E, dan F. Sekarang kita aktifkan partisi primarinya. Kita pilih 2, set active partition, kita klik enter. Nah, di sini dia akan menanyakan partisi mana yang akan diaktifkan. Saya pilih 1 karena saya mengaktifkan partisi primarinya. Klik enter. Oke, sudah aktif partisinya. Klik ESC. Pada tampilan ini kita klik, terserah di keyboard klik apa saja, nanti sistem akan nge-reboot. Sini saya klik enter. Nah, oke, pada saat nge-reboot akan muncul tulisan missing operation system. Kenapa muncul seperti ini? Karena yang awalnya dia booting melalui CD dan kita telah memilih hard disk tadi itu, membagi-bagi partisi di hard disk, maka sekarang dia berganti ke hard disk, tidak lagi ke CD. Cara mengatasinya adalah dengan cara kita booting kembali ke CD. Kita restart dulu, klik Ctrl Alt Insert dan tekan SC. Nah, lihat di sini terdapat tanda plus di nomor 2, yaitu hard disk, yaitu dia akan booting ke melalui hard drive atau hard disk yang telah kita bagi tadi. Sekarang kita pilih 3, yaitu CD-ROM drive. Oke, kembali ke tampilan awalnya. Setelah kita membagi partisi tadi, partisi tersebut belum bisa digunakan. Untuk menggunakan partisi tersebut, kita harus memformatnya terlebih dahulu. Untuk komen formatnya, kita bisa ketik format, lalu drive mana yang ingin kita format. Misalnya saya tadi kan membuat drive C, yaitu saya akan format drive C .2, lalu /v. /v ini yaitu menentukan volume label sebagai identitas di sepanjang karakter. Kalau bingung komanya, kita bisa seperti awal tadi, yaitu slash tanda tanya. Nah, di situ terdapat command untuk format drive. Oke, sekarang kita coba format drive C ya. Format drive C .2 /v, lalu kita isikan labelnya. Nama label sini saya isi sistem. Oke, sebelum sistem tadi kita tambahkan .2, baru sistem. Kita klik enter, maka dia akan menanyakan drive C akan diformat. Kita pilih tunggu sebentar. Oke, drive C sudah diformat. Kita bisa menggunakan drive C. Kita bisa berpindah ke drive C dengan cara
ketik C.2. Kita lihat sudah bisa. Kalau dia belum diformat, kita tidak bisa berpindah. Misalnya kan drive D tadi sudah kita buat tapi belum kita format, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, invalid media type. Oke, kita buat aja. Kembali ke A. Sekarang kita format yang C. Format D. Labelnya /v. Labelnya data /c. /c sini adalah quick format. Oke. Tinggal 2 partisi lagi yang harus diformat, yaitu drive E dan F. Kasih label data 1, data 2. Oke, untuk yang terakhir F/v data 3. Oke. Setelah semua partisi tadi sudah diformat, kita bisa pergi ke partisi tersebut. Kita pergi ke partisi C. Nah, untuk melihat data yang di dalam partisi C ini, kita bisa mengetikkan dir. Oke. Karena belum kita isi apa-apa, maka akan muncul file not found. Oke. Kita buat dulu direktorinya. Untuk membuat direktorinya bisa menggunakan command md. Misalnya kita buat sebuah direktori yang bernama data ya. Data md data. Lalu klik enter. Oke. Coba kita lihat lagi menggunakan command dir. Oke, sudah ada data. Untuk masuk ke file ke direktori data tadi, kita bisa menggunakan command cd /data. Oke, salah. Bentar. Oke, tidak menggunakan slash ya. Salah tadi, maaf. cd data. Data. Bentar. Oke, sekarang kita berada di folder data. Oke, perintah selanjutnya adalah copy. Kita dapat mengcopy file ataupun direktori dengan command copy. Misalkan sini saya buat lagi sebuah direktori bernama tugas 1. Lalu saya buat lagi direktori bernama tugas 2. Oke, sekarang kita lihat sudah ada tugas 1 dan tugas 2. Untuk mengcopy file yang berada dari tugas 1 ke dalam tugas 2, kita bisa menggunakan command copy, lalu nama file awal misalkan berada di
direktori tugas 1, maka ketik tugas 1, maka kita klikkan alamatnya, yaitu C /data /tugas 1 spasi ke alamat tujuannya, kita copy ke C /data tugas 2. Di sini tertulis file not found karena di dalam tugas 1 tidak terdapat file apapun. Lalu kita bisa menghapus sebuah file dengan command del. Misalkan kita ingin menghapus file dengan format dokumen, maka kita ketikkan del lalu bintang titik formatnya tadi, yaitu dokumen doc, lalu enter. Di sini tertulis file not found. Lalu kita juga bisa mengubah nama file atau merename nama sebuah file. Kita bisa menggunakan command ren. Misalkan di dalam folder data-data ini kita memiliki file bernama video1.mp4. Untuk mengubahnya, kita ketikkan ren nama file yang ingin diubah, yaitu video1.mp4, lalu nama sesuai yang kita inginkan, misalnya video2.mp4. Kita juga dapat menampilkan volume label atau nomor seri dari sebuah disk dengan menggunakan command fvol. Di situ tertera volume berada di drive C dan serial numbernya adalah 1807/1907. Selanjutnya kita dapat membuka isi sebuah file yang berformat txt. Untuk membukanya kita cukup mengetikkan type, lalu isi dari nama filenya, lalu nama dari file yang ingin kita buka. Misalkan saya ingin buka surat.txt, tinggal klik enter, maka akan terbuka. Di sini tertulis file not found karena memang tidak ada file yang bernama surat.txt. Kita juga dapat memindahkan satu atau beberapa file pada tempat yang kita inginkan. Untuk memindahkan filenya kita dapat menggunakan instruksi move, lalu alamat file yang ingin kita pindahkan. Misalkan kita ingin memindahkan file yang bernama video1 yang berada di dalam folder data-data, maka kita mengetikkan move c data-data, lalu nama filenya yaitu video1.mp4. Lalu ke alamat tujuannya, misal kita pindahkan ke C /data-data /tugas 1 yang telah kita buat direktorinya tadi, ketik enter. Jika di dalam data-data terdapat file video1.mp4, maka dia akan berpindah ke dalam folder tugas 1 yang berada di folder data-data.
Selanjutnya kita dapat menghapus sebuah direktori yang telah kita buat. Kita bisa mengetikkan rd, lalu nama direktorinya. Misalkan saya ingin menghapus direktori tugas 2. Lalu klik enter. Oke, coba kita cek dengan komandir. Maka file direktori tugas 2 telah terhapus. Dan sekarang menyisakan tugas 1. Selain bisa untuk pengolahan file dan direktori, kita juga dapat menggunakan perintah seperti mengatur waktu, tanggal. Untuk mengatur tanggal, kita bisa mengetikkan date, maka situ akan muncul tanggal sekarang, tanggal terbaru, yaitu tanggal 10 bulan 31, yaitu tanggal 31 bulan 10 2021. Misalkan kita ingin mengubah tanggal ke tanggal 2 November. Format di sini kita harus memasukkan bulan terlebih dahulu, baru tanggal, baru tahun. Jadi 11/5/2021. Oke. Sekarang kita cek. Tanggal akan berubah ke tanggal 5 bulan 11 2021. Selanjutnya kita dapat mengubah waktu dengan mengetikkan command time. Sama seperti tadi, kita ikuti saja bentuknya. Seperti current time is, itulah. Oke, misalkan kita ingin mengubah ke jam 10 lewat 50 detik ke 32,50 p. Oke, kita cek time. Ya, berubah. Kita juga dapat mengaktifkan ataupun menonaktifkan proses verifikasi sistem dengan cara mengetikkan command verify on untuk mengaktifkan proses verifikasi sistem. Jika kita ingin menonaktifkannya, cukup ketikkan verify off. Dan yang terakhir, kita dapat memaintain sebuah disk, yaitu kita dapat meng-scan sebuah disk apakah disk tersebut terdapat error ataupun bad sector. Kita bisa menjalankan perintah scan disk. /al. Kita kembali dulu ke drive A, yaitu ke CD 2 CD A. Kita pindah ke drive A. Kita pindah ke drive A. Oke, baru kita mengetikkan scan disk. Jika kita ingin men-scan disk tertentu, kita bisa mengetikkan alamat disknya. Misalkan kita ingin men-scan disk drive C, maka kita mengetikkan scan disk C. Jikalau kita ingin memeriksa semua keseluruhan disknya, kita bisa mengetikkan /al. Oke, muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yes, enter.
Oke, situ langsung muncul bahwa tidak ada masalah yang berada di drive A. Oke, kita lanjut scan drive selanjutnya. Ini adalah proses scan drive C. Tunggu beberapa saat. Drive C juga tidak ditemukan masalah. Kita next lagi. Proses scan ini bergantung kepada banyaknya file yang ada pada drive yang di scan dan juga berapa besar kapasitas drive-nya. Oke, kita next lagi. Oke, tidak ada lagi. Next, drive terakhir. Tidak ada lagi, dan kita bisa view all jika semua disk telah terscan. Pada tampilan scan disknya, kita lihat bahwa tidak ada satupun error pada semua drive yang ada pada disk kita. Oke, kita exit. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan untuk cara penginstalasi sebuah DOS dan bagaimana cara menggunakannya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.